Siang semua, apa kabar? Baik? Oke, bagus ya, karena semuanya baik-baik berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita masuk materinya, di sini Ibu mau tanya, kira-kira kalian masih ingat tidak dengan materi kita minggu lalu? Oke, silakan. Oke, betul sekali ya bahwa materi kita minggu lalu itu tentang kelangkaan, dimana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan materi kita hari ini tentang biaya peluang. Dan tujuan pembelajaran kita di sini ada dua, yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan biaya peluang, dan yang kedua, kalian mampu menganalisis biaya peluang. Dan sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Oke, coba di sini kalian bayangkan jika kalian mempunyai uang 20.000, namun uang tersebut hanya bisa dibelikan pada satu produk yang ada di toko, yaitu yang pertama ada sebuah kue cake atau bolu, dan yang kedua 2 batang coklat. Masing-masing di situ harganya 20.000. Jika kalian dihadapkan dengan situasi tersebut, mana yang akan kalian pilih? Lalu bagaimana yang akan menjadi biaya peluang? Oke, baik. Untuk menjawab contoh yang sudah Ibu berikan, di sini kita masuk ke biaya peluang. Di sini biaya peluang adalah biaya yang timbul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Atau kita bisa simpulkan bahwa biaya peluang itu ialah biaya yang timbul karena kita mengorbankan pilihan yang lain. Ya, selanjutnya ciri-ciri biaya peluang. Di sini ciri-ciri biaya peluang ada 3, yaitu yang pertama, cara menghitung opportunity cost atau biaya peluang tidak selalu dikaitkan dengan uang, namun dapat dihubungkan dengan kebahagiaan, waktu, benefit yang diperoleh di masa mendatang, dan lainnya. Yang kedua yaitu biaya peluang pada umumnya merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier. Dan yang ketiga, penetapan pilihan opportunity cost tergantung maksud dan kondisi setiap individu atau perusahaan. Ya, di sini juga ada manfaat perhitungan biaya peluang. Ada 3 ya manfaatnya, yaitu yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Dengan memanfaatkan biaya, kita akan memiliki sejumlah perbandingan dalam menentukan keputusan yang dirasa cocok dan tidak membawa risiko yang cukup besar jika terjadi sesuatu di luar dugaan. Dan manfaat yang kedua yaitu membantu perhitungan modal. Membantu perhitungan modal, biaya peluang dapat membantu kita memprediksi berapa kisaran modal yang harus kita miliki sebelum membangun sebuah usaha dengan rencana dan keseriusan. Dan manfaatnya yang ketiga itu mempermudah menentukan prioritas. Biaya peluang akan membantu kita dalam menentukan prioritas atas sesuatu yang harus kita pilih dahulu dibandingkan dengan lainnya. Dalam biaya peluang juga ada cara untuk menghitung biaya peluang. Di sini ada 2 situasi. Yang pertama, jika 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Dan situasi yang kedua yaitu jika ada lebih dari 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Setelah memahami cara menghitung biaya peluang, kita kembali ke contoh yang di awal, yaitu jika kalian memilih untuk membeli satu buah kue seharga 20.000, maka biaya peluang yang akan kalian keluarkan adalah seharga 20.000 untuk 2 batang coklat. Namun apabila kalian mengeluarkan 20.000 untuk membeli 2 batang coklat, maka biaya peluang yang kalian keluarkan adalah seharga 20.000 untuk satu buah kue. Dan untuk lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan memberikan contoh soal. Di sini contoh soalnya itu Pak Anton,
ingin pergi liburan ke pantai untuk mengusir kejenuhan, biaya yang dikeluarkan untuk liburan tersebut adalah Rp100.000 untuk biaya transportasi, ditambah Rp10.000 untuk tiket masuk. Jika tidak pergi liburan, Pak Anton dapat bekerja di tokonya dan mendapat penghasilan sebesar Rp150.000 sehari. Berapa biaya peluang Pak Anton bila memilih liburan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tulis pilihan yang ada di soal. Pilihan yang pertama yaitu liburan yang mana transportasi ditambah tiket senilai Rp110.000, sedangkan untuk bekerja menghasilkan upah yaitu sebesar Rp150.000. Maka biaya peluang Pak Anton apabila ia tetap untuk memilih liburan yaitu sebesar Rp150.000. Mengapa biaya peluang Pak Anton senilai Rp150.000? Oke, tadi kan Anton memilih untuk melakukan liburan, maka dia akan mengorbankan upahnya sebesar Rp150.000. Sekali lagi, biaya peluang Pak Anton apabila ia memilih untuk liburan yaitu sebesar Rp150.000. Itu tadi adalah materi dan contoh soal terkait biaya peluang, dan Ibu akan simpulkan terkait materi biaya peluang ini. Biaya peluang itu muncul karena adanya kelangkaan. Sebagai contohnya tadi, ketika kita dihadapi kepada pilihan untuk membeli 1 buah kue atau 2 batang coklat dengan hanya memiliki uang Rp20.000, di situ dapat kita ketahui uang Rp20.000 tersebut adalah suatu kelangkaan, yang mana sebenarnya kebutuhan kita adalah Rp40.000, yaitu untuk penjumlahan 1 buah kue ditambah dengan 2 batang coklat, sehingga muncullah biaya peluang. Setelah diberikannya contoh soal ini, berakhir sudah materi kita hari ini yaitu tentang biaya peluang. Dan untuk materi memudahkannya, kita akan belajar itu tentang kebutuhan dan keinginan. Kalian bisa mencari materinya itu melalui sumber-sumber belajar yang ada di internet dan juga buku pelajaran ekonomi yang ada di perpustakaan, agar menurutkan saat Ibu menjelaskan kalian lebih memahami apa yang Ibu jelaskan. Sampai di sini pertemuan kita. Sebelum menutup, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih ya. Oh iya, untuk daftar hadirnya bagaimana? Oke ya, baik ya, karena semuanya hadir. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.